Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Seharusnya malam ini nikah kajian kitab terjemah, cuman sekalian memperingati malam Isra Mi'raj, kita membahas tentang Isra Mi'raj sekadar, karena sebetulnya insya Allah nikah setelah pada oning apa Isra Mi'raj sejarahnya seperti apa, kemudian apa yang terjadi di dalam Isra Mi'raj. Insya Allah nikah setelah banyak oning nikah dalam masalah Isra Mi'raj. Mungkin sekone. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi peristiwa Isra Mi'raj nikah sebelumnya atau sejarahnya itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ini 10 tahun Hijriah, 10 tahun dari masa kenabian. Jadi oleh 10 tahun Nabi Muhammad nikah yutus, baru tahun ke-10 nikah ada peristiwa Isra Mi'raj. Isra nikah perjalanan malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj nikah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nikah Isra Mi'raj. Nikah sejarahnya pertama, sebelumnya itu kita ketahui bahwasanya Nabi mengalami amul hazan, tahun kesedihan, di mana Sayyidah Khadijah sebagai penyumbang terbesar harta, tahta, jiwanya semuanya dikerahkan untuk perjuangan Nabi Muhammad berdakwah. Sedangkan Abu Thalib paman nikah yang membentengi Nabi Muhammad agar tidak diganggu di orang-orang kafir Quraisy. Kedua orang ini yang sangat berperan penting dalam dakwah Rasulullah nikah panggil sama Allah. Setet dua-duanya. Maka Allah sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj nikah, apa rengka berkelun kalaban, memberi kebahagiaan dulu, memberi pelajaran dulu, memberi ibrah dulu dekat Nabi Muhammad, yaitu dengan cara memberi surah Yusuf. Jadi sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj, Allah akan menghibur Nabi Muhammad dengan surah Yusuf. Jadi toronaki surah Yusuf. Kenapa surah Yusuf? Karena peristiwanya Nabi Muhammad yang dialami ini hampir sama dengan kejadian Nabi Muhammad. Karena di dalam kisahnya Nabi Yusuf nikah ekatengkit di tanah, kemudian setelah ekatengkit masuk ke sumur, sudah masuk ke sumur, kemudian ditemukan oleh orang pas ecuel epateti budak, setelah diangkat oleh raja, dia ternyata dimasukkan ke penjara. Jadi rentetan masalah Nabi Yusuf, kesusahannya Nabi Yusuf ini hampir sama dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian peristiwanya Nabi Yakub, yaitu ayahnya Nabi Yusuf nikah, keadaannya sama. Beliau dipisahkan dari Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf nikah elang di tanah yang akhirnya terpisah. Nah, Nabi Muhammad nikah pada posisinya itu sama, mengalami kesedihan. Beliau ditinggal, kemudian ketengkit di kaum, di para kaumnya diusir. Inikah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad nikah parengin kebahagiaan dulu, pakon ajar gelun dekat surat Yusuf sebelum beliau itu Isra Mi'raj.
Nah, maka ketika setelah Nabi Muhammad nikah sobung sekedua Sayyid Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah nikah sobung, Nabi Muhammad inisiatif entar ke Taif, di mana Taif nikah Nabi Muhammad masih punya ikatan kemokeh mi pola-pola di sana Nabi Muhammad bisa terima ada dua, tapi ternyata tidak iusir boleh ikebeler yang hilang Nabi Muhammad, hingga akhirnya sebelum Nabi Muhammad balik dekat Mekah nikah tinggal dulu di pohon kurma. Nah, Nabi Muhammad nikah pada artinya sama-sama galau, susah pada mengalami kesusahan yang luar biasa. Bagaimana kita seandainya baaban seyusir di kau, bagaimana itu rasanya? Nikah Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Allah memberi kabar bahwasanya Nabi Muhammad nikah bekal Isra Aki. Muncangreng mangken nikah generasi milenial nikah healing lan jalan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, refreshing, memberi sebuah kebahagiaan dari Nabi Muhammad. Jadi Allah tidak akan tinggal diam ketika kekasihnya itu susah. Pakun parengi jalan keluar. Nikah lebat Isra dan Mi'raj. Nah, makanya ketika pertama ayatnya turun surah Al-Isra. Jadi Al-Qur'an nikah pada macam ada saya kocak surah Bani Israel. Jadi sebutan untuk surah Al-Isra itu ada yang mengatakan surah Al-Isra, pada saya cetak surah Bani Israel karena di dalamnya juga menceritakan Bani Israel, dan juga sebut surah Subhanah. Anak pemakai kocak surah Subhanah karena di dalamnya diawali dengan Subhanah, dan kemudian banyak sekali redaksi Subhanah dalam surah Al-Isra. Nah, Allah amulain kalaban subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa kau pakai subhanah? Karena di sana Allah mengisyaratkan ke umat lebat Nabi Muhammad bahwasanya yang mengisrokan, yang memperjalankan malam Nabi Muhammad nikah beni aturan manusia, beni can akal manusia. Tapi Allah ingin mensifati dirinya bahwasanya engkau semajalan Nabi Muhammad. Makanya pakai subhanah, maha suci Allah, di mana Allah itu punya aturannya sendiri, bukan pakai aturan manusia. Mun aturan manusia nikah tak kira depak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam pada saat itu. Maka Allah ingin mensifatinya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu mengisyaratkan bahwasanya tidak ada satu sekutu pun yang bisa menyerupai Allah dari segi adat, dari segi sifat, dari segi pekerjaannya. Tidak ada yang bisa, makanya pakai subhanah. Nikah ekoja tanzih. Makanya ketika ada hal-hal yang luar biasa, kita disunahkan mengucapkan subhanallah. Bisa mau subhanallahal adzim atau subhanallahil adzim. Kalau subhanallahal adzim maka ulama mengatakan atau astaghfirullah itu mansubun ala takdim. Kita bukan menjadikan Allah sebagai objek atau maf'ul bihi, itu adalah takriman takdiman dari Allah. Jadi subhanallahal adzim atau subhanallahil adzim. Tapi saya subhanallahal adzim nikah abek ngaku-ngaki dari Allah pakai harkat fathah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian subhanalladzi asra bi abdihi, di sana pakai asra. Kenapa kok bukan saro itu? Engkau seajalan malam. Maka kalau ketika ayatnya itu berbunyi saro itu, engkau seajalan malam, maka itu menunjukkan Nabi Muhammad ini lecek. Karena apa? Kalau manusia tak kira depak, saya yang berjalan malam. Tapi di sana subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Beni Nabi Muhammad seajalan tibi, tapi diperjalankan oleh Allah. Makanya subhanalladzi asra bi abdihi. Mungkin pada Nabi bilis umpama, namun bilis ajalan dari kantor sampai ke masjid ini kabit.
Tapi kalau yang memperjalankan itu esambih bi manusia, insya Allah lekas pada nikah. Nah, kemudian bi abdihi, apa mau bi abdihi di sana? Karena Nabi Muhammad nikah cek senengah dinisbatkan sebagai kabulan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan pakai bi rasulihi atau bi habibihi, karena beda hadis bima nusyarrifu ilaika ya Muhammad. Ya Muhammad, dengan apa saya akan memuliakanmu? Kata Nabi Muhammad, binisbati ilaikal ubudiyah, dengan menghubungkan saya, hubungan saya denganmu itu dengan status kehambaan. Nikah sepaling senengi oleh Nabi Muhammad, status kehambaan. Makanya ketika ada pemilihan, apakah kamu mau menjadi nabi sekaligus raja atau nabi hamba? Maka Nabi Muhammad meleh yaitu nabi sekaligus hamba. Entah Nabi Muhammad tidak ingin menjadi raja, meskipun Nabi Muhammad nikah sayyidul kaunaini, tuan dari dua alam, nikah Nabi Muhammad. Nah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nikah kemudian Nabi Muhammad ketika Mi'raj, di ayat Al-Isra nikah sokong cerita Mi'raj, tapi beda surat lain yaitu surah An-Najm. Jadi nggak ada kalau di surah Al-Isra tentang peristiwa Mi'rajnya. Saya ongke ke langit. Nah, ketika Nabi Muhammad ongke ke langit, nikah mendapatkan syariat sholat. Maka Nabi para ulama betapa pentingnya sholat nikah sampai syariat aki elangnya. Tidak ada ibadah nikah, semuanya disyariatkan di bumi kecuali jetung nikah sholat. Makanya oleh kita yang beabaan sesering teledor dalam sholat nikah, jangan diremehkan, karena begitu pentingnya sholat nikah sampai syariat aki elangnya. Itu menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya sholat. Nomor dua, hikmah Nabi Muhammad nikah diusir kemudian diangkat ke langit, itu menunjukkan betapapun kita itu tak ekratui bumi, bisa jadi sampai ekratui langit. Itu salah satu hikmahnya lagi. Dan betapapun kita susah, insya Allah bekal beda penghibur. Jadi pasti ada penghiburnya dari Allah. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad turun kemudian bercerita di sana, diingkari semua oleh para kafir Quraisy. Di orang kafir Quraisy nikah diingkari semuanya. Tak mungkin Nabi Muhammad. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu sangat berbeda dengan legenda atau bedongeng. Bundongeng tangkuban perahu nih kata ada sana, kata ada riwayat ban serah sean yang mengeluarkan itu siapa? Sedangkan kalau Isra Mi'raj nikah itu adalah peristiwa publik, di mana peristiwa publik nikah Nabi Muhammad langsung berkaumah, dipertanyakan, ditanggung jawabkan, kakek nemu apa? Berapa pintunya Masjidil Aqsa kalau kamu benar berjalan malam ke sana? Nabi Muhammad tak teman depan. Hingga akhirnya Nabi Muhammad nikah sedih ketika ditanya seperti itu, karena pada saat itu bemi tong melabang tugas. Akhirnya nikah cepon ditampakkan kepada Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad nikah bisa menghitung jumlah pintu dan benar. Dan ternyata juga ada kafilah rombongan yang dari sana itu oleh Nabi Muhammad disebutkan juga. Nah, ini kan peristiwa publik bisa diuji. Sakingan nikah dongeng, nikah tak kira bertahan sampai makin. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada sanadnya, ada riwayatnya nggak nikah. Seandainya Nabi Muhammad bohong nikah, akan ada, pasti ada riwayat Nabi Muhammad nikah bohong. Tapi ternyata benar make orang kafir Quraisy nikah, ternyata jawaban Nabi Muhammad nikah benar nikah. Nah,
Kemudian sholat subuh nikah belum ada, akhirnya diajari oleh malaikat Jibril. Yang pertama adalah sholat duhur, diajari seperti imam malaikat Jibril, seperti makmum itu adalah Nabi Muhammad. Nah, itu menunjukkan bahwa sahnya seorang yang afdol selebih utama makmum dek kasih tak pada utama. Tapi jangan dijadikan dalil, misalkan pola nangko suaranya nyaman, engkau jadi imam meskipun pada sepuan umpamanya, nggak bisa gitu juga. Karena Nabi Muhammad itu memang pernah sholat di belakangnya Abu Bakar Siddiq, pernah juga sholat di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Nikah tak bisa sebaik lil bahabaan, terus ingin menjadi imam ada di depan, sedangkan yang di belakang ada yang lebih utama. Nah, nikah hanya ingin menunjukkan bahwasanya itu sah-sah saja. Tapi selebih afdol waktu Nabi Muhammad pada yada. Nikah sebagai pelajaran. Oke, semoga ini bisa menambah keimanan dan bisa aba nikah aja ke sholat. Oke, wallahu ta'ala alam.